yang bertemakan peran dan bimbingan pesantren pasca kelulusan santri. Kepada Ustaz Taufik Abdullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ustadzuna al-kiram, Ustaz Abdul Rahim Ba'azir wa Ustaz Sanif hafizakumullah wa al-asatidzah jami'an rafa'allahu qadrakum fid dunya wal akhirah, dan para wali santri sekalian, Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala terus meninggikan derajat antum semuanya, dan para tulab dan talibat, zadakumullahu ta'ala ilman wa hirsan. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di majlis yang berbarokah, majlis yang penuh faedah insyaallah ta'ala. Melanjutkan apa yang disampaikan beliau tadi, bahwasanya kebahagiaan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tantangan-tantangan untuk mendapatkan kebahagiaan itu didapatkan solusinya juga dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesantren Salman Al-Farisi, bagaimana peran dan bimbingan kepada mereka-mereka yang sudah lulus, yang sudah tidak bersama secara formal. Karena kebersamaan hakikatnya dan kita menginginkannya tidak akan putus. Kita bersama di pesantren ini secara formal, dan setelah lulus ataupun sudah tidak berada di sini, kita masih bersama hati kita yang nantinya kita kelak juga semuanya akan bersama di surganya insyaallah. Allahumma amin. Itu yang kita harapkan. Maka sebenarnya hakikatnya itu kebersamaan kita, kebahagiaan kita di surga. Maka peran dan bimbingan pesantren, apa yang kita berikan, apa yang kita usahakan kepada santri-santri yang sudah tidak bersama, maka dalam hal itu kita terus melanjutkan bagaimana komunikasi, bagaimana silaturahim itu terbangun. Itu yang pertama. Bagaimana terus tersambung komunikasi dan silaturahim. Maka ada ikatan alumni yang sudah terbentuk. Bagi mereka-mereka yang sudah lulus dan sudah tidak bersama secara formal lagi di pesantren, dari ikatan alumni itulah terjalin hubungan komunikasi, silaturahim, dan ta'awun, dan saling menguatkan tadi untuk mewujudkan kebahagiaan di akhirat, kan begitu. Maka hakikat kebahagiaan adalah kebahagiaan di akhirat. Dalam mewujudkan itu, maka salaf punya kebiasaan, dan hendaknya kita juga membiasakan kebiasaan itu, yaitu saling datang bersilaturahim, sowan, begitu. Memberikan oleh-oleh, datang, itu ada ilmunya. Masya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya datang ke pesantren membawakan oleh-oleh untuk ustadznya, santri membawakan oleh-oleh, itu ada ilmunya, ada nasnya, ada niatnya. Jangan sekedar membawa nanti kasihkan saja, harus pakai niat. Maka Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, beliau menyebutkan wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Orang dulu salaf itu kalau mau pergi ke gurunya itu membawa sesuatu. Niatnya apa? Sedekah. Namun sedekah mau enggak? Enggak hanya sedekah, tetapi sambil berdoa, Allahumma stur aiba muallimi anni. Muallim itu juga punya aib, punya kekurangan. Maka bagaimana saya terus bisa ta'zim, terus bisa ikram sama muallim? Allahumma stur, ya Allah jauhkanlah aku dari mengetahui aib guruku. Kenapa? Kalau saya tahu aib guruku, mungkin saya tidak ta'zim, saya tidak ikram lagi, kan begitu. Karena kita semuanya punya aibnya. Maka ketika kita datang membawa oleh-oleh,
kepada guru-guru kita, maka niatnya dengan seperti itu. Wala tudhib barakata ilmihi anni, dan janganlah engkau jauhkan barokah ilmunya dari aku. Kita semuanya santri-santri belajar, semuanya tidak satu level. Ada yang mendapatkan sedikit, ada yang banyak, ada yang hafalannya banyak, Masya Allah. Tapi dari yang sedikit, banyak itu semuanya berkah. Kan begitu. Maka keberkahan itu bagaimana terus akan berjalan sampai meninggal. Maka ini ilmunya, ini kebiasaan orang-orang dahulu seperti ini. Datang membawa sesuatu sambil niat bagaimana ya Allah jauhkanlah saya dari mengetahui aib guruku dan berikanlah keberkahan dari ilmunya yang aku dulu menimba ilmu itu. Nah itu bagaimana peran yang pertama pesantren untuk terus menjalin komunikasi dan silaturahim. Peran yang kedua dan bimbingan pesantren yaitu kita terus berusaha untuk menasihati dan mengarahkan, nasihat dan pengarahan. Bagaimana seorang tua menasihatkan, mengarahkan kepada anaknya, kita sebagai guru mu'alim juga menasihati dan mengarahkan para murid, para anak didik semuanya. Sampai kapan hal itu? Sampai meninggal, sampai tidak ada batasnya, kan begitu. Karena hubungan mu'alim seorang guru dengan muridnya, murid dengan gurunya, maka itu tidak ada batasan. Maka sampai meninggal pun ya tetap akan jadi muridnya, kan begitu. Dia murid saya, beliau adalah guru saya, kan begitu. Maka tidak bisa dipungkiri. Maka bimbingan, nasihat, konseling datang untuk menanyakan suatu hal, itu adalah peran dan bimbingan yang kita berikan kepada santri-santri yang sudah lulus, yang sudah tidak bersama lagi secara formal. Di liburan kemarin ada santri yang sudah tidak bersama dengan kita di pesantren, berkonsultasi kepada pesantren. Ustaz, saya mendapatkan harta yang haram. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ini kan konseling, kan begitu, bimbingan, arahan. Bagaimana seorang santri bertanya, dia ingin mendapatkan nasihat arahan dari gurunya, kan begitu. Masya Allah, inilah peran dan bimbingan yang terus kita berikan kepada para santri, para alumni, bagi siapa saja yang telah menimba ilmu yang sudah tidak bersama lagi secara formal bersama kita di pesantren. Karena hakikatnya nasihat itu seorang mu'alim, seorang guru itu yang menasihati terus menerus. Seperti seorang dokter. Orang sakit mesti minta nasihat arahan dari dokter, kan begitu. Maka kita juga seorang talib, seorang murid, kita minta arahan, kita minta nasihat dari dokter, saya mempunyai masalah seperti ini, bagaimana baiknya, kan begitu. Maka itulah kenapa harus ta'zim, harus ikram terus kepada tabib maupun mu'allim, kan gitu. Yang ketiga, peran pesantren dan bimbingan yang kita berikan adalah bagaimana potensi-potensi ma'isyah yang bisa diberikan di dalam pesantren maupun di luar pesantren. Kami semuanya adalah murid-murid beliau yang sekarang membersamai untuk di dakwah ini, dan Allah jadikan mudahkan rizki itu bersama beliau, dan bisa jadi rizki itu juga tidak melulu dalam pesantren. Mungkin ada para asatidzah, para wali santri, Masya Allah, yang mempunyai link dan usaha-usahanya, sehingga para alumni-alumni bisa bergabung dengan para wali santri semuanya, atau teman-temannya yang mempunyai usaha. Dan itulah yang peran dan bimbingan yang pesantren berikan bagi para alumni dan para lulusannya. Yang keempat, bagaimana pesantren memberikan peran dan bimbingannya sebagai biru jodoh. Nah, sudah siap belum ini? Masya Allah, di belakang bapak-bapak ini para ulama insya Allah yang sebentar lagi akan diwisuda di bulan-bulan dekat ini. Nah, ini di belakang bapak langsung ini, Masya Allah. Nah, ini insya Allah menjadi generasi-generasi yang
akan memberikan perubahan yang baik untuk negeri ini dan seluruh dunia insyaallah. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu, santri semuanya dan santriwati, kita ini hidup di zaman Masya Allah. Kalau SD, SMP belum punya pacar, itu disebut kamu cemen kan, begitu kan? Zaman sekarang kan begitu. Terus kalau sudah punya, kok ndak gonta-ganti, wah ndak keren, kan begitu. Tidak. Sudah begitu nanti pengennya apa? Maksiat-maksiat itu berlomba-lomba dibuat konten, ya enggak? Kan itu. Jadi orang kita semuanya mungkin dalam mendidik. Masya Allah ini sudah balik semuanya, sudah siap belum? Saya pribadi, biro jodoh yang menjodohkan saya Ustadz saya, beliau di rumah beliau, kan begitu, Masya Allah, kan begitu. Maka Ustadz Abdul Rahim sudah menjodohkan beberapa yang sekarang bergabung dengan beliau. Ustadz Dimas juga menjodohkan beberapa, Ustadz Sanif, Masya Allah semuanya. Maka yang tadi terkaitannya dengan keturunan tadi, keturunan yang soleh dan muslih tadi, insya Allah kita juga akan mengarahkan dan terus berperan dalam hal itu. Datang kepada guru, begitu. Saya tidak punya uang, begitu, sampaikan begitu. Takut sama bapak saya tidak punya uang, datang ke Ustadz, gitu. Saya tidak punya uang, saya sudah pengen punya istri, sampaikan kan begitu, datang kan begitu. Karena kita hidup di zaman yang seperti itu tadi, orang tua kita juga tidak mengajarkan nikah dini, ya boda, Bapak Ibu, boleh tidak ada nikah. Orang-orang tua kita juga tidak mengajarkan untuk syariat ta'adud, kan begitu. Guru kita ya tidak mentarbiah secara mendalam di bab itu, ya boda, sudah belum satu-satunya, kan begitu. Jadi kalau ada putri sakit hati ini, akhir katanya begitu. Kalau suami gue lah gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya berat kan begitu. Tidak ada yang mendukung, orang tuanya tidak pernah memberikan, gurunya yang tidak pernah memberikan, kemudian seluruh media semua yang dia terima setiap harinya itu apa? Ya tadi, tidak keren kalau tidak main-main. Itu kan main-main, SD, SMP semuanya sudah punya istri, gonta-ganti semuanya. Tidak keren kalau tidak gitu. Itu setiap hari yang diterima, tidak pernah mendapatkan hal itu, sehingga ketika ingin benar-benar menyempurnakan dinul Islam yang indah ini, berat kan begitu. Untuk mau nikah, segera nikah, berat kan begitu. Nanti kalau sudah nikah ingin menambah kebahagiaan, menyempurnakan indahnya dinul Islam ini, ya berat kan begitu. Kenapa? Ya tadi tidak ada. Maka alhamdulillah ini momen ini juga kemarin Ustadz kan begitu, Ustadz Budi Ashari juga mencontohkan indahnya Islam kan begitu. Indahnya kesempurnaan Islam kan begitu. Nah ini contoh bagaimana memang biar ini loh Islam itu sempurna kan begitu. Daripada gonta-ganti, boleh kok gonta-ganti kan begitu. Tapi halalin dulu kan begitu. Nah nanti santri-santri ya hati-hati ini. Jangan bawa anak orang sembarangan kan begitu. Ya. Harus mahar dulu kan begitu. Nah, jadi tidak keren kalau tidak boncengan kan begitu. Tidak keren kalau tidak jalan bareng. Boleh jalan bareng silahkan kan begitu. Tapi bilang dulu ini sama bapaknya. Bapaknya di depan sini. Kita sampaikan langsung bagaimana? Masya Allah gitu. Nah yang putri-putri juga santriwati. Jangan mau asal dicomot saja begitu. Jangan mau asal diambil, diajak begitu saja tanpa mengetahui. Dia pengennya nanti hanya tadi keren-kerenan saja, main-main saja kan begitu. Buat konten saja rampung, repot itu. Rampung juga nanti kamu santriwati ini, santri-santriwatinya. Nah ini maka kita berusaha untuk tadi indahnya dinul Islam ini bagaimana kita terus berusaha bersama untuk mewujudkannya kan begitu. Maka peran pesantren 4 hal tadi yang kita sampaikan, peran dan bimbingan yang kita berikan yang
diberikan pesantren kepada para santri yang sudah lulus ataupun yang sudah tidak bersama dengan kita lagi. Setuju apa enggak ini Bapak-bapak Ibu sekalian? Bahagia enggak seperti itu? Siap berarti je? Masya Allah, Allahumma amin, Allahumma sahil umurna jami'an insyaallah ta'ala. Sekian yang kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita semuanya, memberikan arahan kepada kita semuanya untuk generasi-generasi, untuk umat ini semuanya insyaallah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadzuna Ustadz Taufik Abdullah yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.